warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia SPD, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Buol akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Nurul Wahyuni SPD, rekan sejawat saya di SMP Negeri 2 Biau yang akan menjadi objek pengamatan saya. Oke, Ibu Nurul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Nurul hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ya Ibu Nurul, terima kasih sudah bersedia menjadi objek pengamatan saya. Hari ini saya melakukan pra-observasi di mana itu kegiatan merupakan persiapan ketika Ibu nanti akan masuk mengajar di kelas. Nah, nanti ketika Ibu mengajar di kelas itu saya akan melakukan observasi dan setelahnya itu saya akan melakukan lagi kegiatan pasca observasi. Nah, adapun tujuannya ini artinya untuk kesiapannya Ibu nanti ketika masuk di kelas. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Ibu perihal kesiapannya Ibu nanti ketika masuk di kelas nanti. Oke, Ibu Nurul. Oke, ya ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu bawakan nanti itu seperti apa? Ya, tujuan pembelajaran saya Ya. yang pertama itu siswa dapat menemukan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Khususnya pecahan biasa. Oh, berarti pembelajarannya yang akan Ibu bawakan nanti itu yaitu mengenai bilangan pecahan. Oke, berarti tujuan pertama harapannya Ibu siswa tersebut dapat menemukan sendiri caranya bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan, bilangan pecahan khususnya pada pecahan biasa. Oke, kemudian setelah mereka menemukan caranya, kemudian mereka bisa mengoperasikan, menentukan hasilnya. Oke, Ibu Nurul, yang kedua, kira-kira area pengembangan yang akan Ibu capai nanti apa saja? Ya, jadi saya lebih menekankan pengetahuan dan keterampilan. Jadi saya inginkan peserta didik dalam mengerjakan atau menyelesaikan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oh, ya jadi harapannya Ibu anak-anak nanti Ibu lebih menekankan kepada kemampuan keterampilannya anak-anak dalam menyelesaikan operasi itu dengan caranya sendiri. Oke. Kemudian strategi yang Ibu persiapkan seperti apa? Ya, jadi strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya lebih ke konten dan proses. Oh, kira-kira kalau kontennya itu seperti apa Ibu? Kalau konten, saya membagi anak-anak. Ya, mana yang kinestetik, visual dan auditori. Oh, itu proses. Itu proses pembelajaran. Kontennya saya yang kinestetik, saya memberikan materi, kemudian saya tempelkan di dinding. Nah, setelah itu saya menyuruh kepada peserta didik untuk melihat materi tersebut, mengamati, dan kemudian saya memberikan tes tertulis, kerjaan, dan itu mereka kerjakan. Kemudian kalau secara auditori, ya saya memakai aplikasi secara visual, secara visual saya menggunakan aplikasi GeoGebra, dan itu saya suruh bawa HP pada anak-anak untuk mengoperasikan lewat HP. Jadi GeoGebra-nya nanti diaktifkan di HP anak-anak tersebut. Kemudian yang visual, yang auditori, auditori saya berikan
tes tertulis, kemudian saya jelaskan, ya. Kemudian saya jelaskan, dan setelah itu mereka melakukan aktivitas tugas yang saya berikan. Oh, iya. Jadi aktivitasnya ini untuk konten disesuaikan dengan gaya belajarnya. Dengan gaya belajar. Oke, yang tadi yang seperti yang Ibu lakukan di proses, yaitu memetakan gaya belajar anak-anak. Oke. Untuk bentuk penilaian yang akan Ibu lakukan seperti apa kira? Bentuk penilaian yang saya lakukan itu dengan tes tertulis, ya, kemudian penilaian sikap. Oh, dengan penilaian sikap. Jadi yang dinilai dalam tes tertulis itu yang di LKPD ya, dan penilaian sikap dari kemampuan keterampilannya mereka mengoperasikan pecahan. Oke Ibu, untuk sasarannya Ibu di kelas berapa kira-kira itu? Ya, kelas 7. Oh iya, dari kelas 7 dari kelas 7 bilangan ya. Oke. Kemudian rencana pelaksanaannya kira-kira kapan? Ya, insya Allah saya akan laksanakan hari Kamis. Oh iya. Oke. Jadi insya Allah pada hari Kamis nanti saya ikut masuk untuk melakukan observasi pada pembelajaran yang akan dilakukan. Dan setelah itu nanti saya akan melakukan lagi kegiatan seperti ini, yaitu kasih observasi. Jadi adapun hal-hal yang akan saya bahas di situ nanti itu apa-apa yang Ibu sudah lakukan nanti setelah pembelajaran. Oke Ibu, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, atas kesediaan dirinya ya untuk menjadi bahan observasi saya. Oke Bu Nurul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, demikianlah kegiatan pra observasi yang saya lakukan bersama Ibu Nurul Wahyuni yang merupakan rekan sejawat saya di SMP Negeri 2 Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya, Ibu mau tutup dulu pintu ya supaya
pencahayaan bagus. Iya. Baiklah, kita hari ini akan belajar ya. Sudah siap belajar ya hari ini? Ya, materi kita hari ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menemukan konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kemudian yang kedua, kalian dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa. Ya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara mengoperasikan bilangan bulat dan konsep pecahan. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari materi ini sangat penting karena sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan kalian mau belanja. Misalkan kalian mau belanja. Misalkan kalian mau belanja di pasar, ya. Misalkan kalian mau belanja di pasar. Itu ya, ada biasanya diskon. Nah, menggunakan namanya penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Atau misalkan kalian pergi ke mall, ya. Siapa yang sudah pernah ke mall? Ya, ada di situ diskon harga itu menggunakan pecahan. Ya. Bisa kalian lihat, ya. Bisa kalian lihat. Nah, ini semua aktivitas dalam keseharian kita menggunakan yang namanya bilangan pecahan. Oh, iya.
Tunggu Ibu besarkan dulu ya gambarnya supaya lebih terang dan lebih jelas. Siapa yang bisa sebutkan makanan-makanan tradisional yang ada di daerah kita di Buol? Ya, apa semua itu makanan-makanan tradisional daerah kita, Buol? Ya, ambal, apa lagi? Makanan tradisional kita orang Buol, ya? Ya, tombouat, ya. Nah, kalian tadi menyebutkan ambal, ya. Ini ambal, lihat. Nah, ini ada piring ambal. Ada satu ambal. Ini ada satu ambal, kemudian kalian ada misalkan ada 4, ya, ada 4 orang. Jadi itu ambal itu kita bagi berapa? Ada satu ambal, kemudian ada 4 orang. Jadi itu ambal tidak mungkin kita makan, ya, kita makan hanya untuk satu orang. Berarti kita harus bagi teman-teman yang lain, ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan gambar piring B? Gambar piring B. Coba siapa yang bisa? Coba Alvin. Iya, 3/4. Iya, jadi gambar piring B itu adalah 3/4. Iya. Kemudian gambar piring C. Coba siapa yang bisa menyebutkan gambar piring C? Ya, silakan. Iya, bagus ya, 2/4. 1/2 ya, 1/2. Nah, kalian sudah paham bentuk pecahan? Nah, sekarang ada permasalahan. Jika ambal piring B dan piring C digabungkan, berapa banyak ambal tersebut? Nah, disinilah permasalahannya ya. Nah, ukuran ambal ini tidak sama. Ya, ukuran ambal ini tidak sama. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Di sini kita akan kerja kelompok supaya kita tahu bagaimana cara menjumlahkan bentuk pecahan. Kita akan kerja kelompok. Sebelum Ibu bagikan kelompok, kita ice breaking dulu ya supaya lebih semangat ya. Oke, berdiri. Kita ice breaking, tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya, bagus ya. Iya, silakan duduk.
Ibu berikan waktu selama 2 menit untuk bentuk kelompok. Ya, silakan bentuk kelompok. Silakan saya bentuk kelompok. Ya, bentuk kelompok. Ya. Ya, perhatian semuanya. Karena sudah terbentuk kelompok, ya, untuk kelompok kinestetik, ya, ada materi yang Ibu tempelkan di dinding, bisa kalian lihat. Kemudian untuk kelompok auditori, ya, ada buku cetak yang Ibu sudah bagikan, ya. Ini kalian bisa lihat di halaman 50, di halaman 65 di situ, ya. Ada kelompok auditori. Tunggu nak. Ya. Nih. Kemudian kelompok visual Ibu sudah bagikan di link, ya. Ibu sudah bagikan di link, di situ ada linknya. Ya, bisa kalian lihat linknya. Ada Ibu sudah bagikan di grup untuk kelompok visual. Nah, ada slide di situ, ada. Kalian bisa lihat konsep bilangan pecahan. Ya, bisa kalian sorong-sorong itu ya, slide-nya ini. Pembilang, kalau pembilangnya 3, penyebutnya berapa. Tuh. Itu kelompok visual. Oke, sudah jelas? Ya. Ini Ibu bagikan waktunya 15 menit untuk menyelesaikan LKPD.
bisa. LKPD kelas 1. Satu. Ini kelompok 3. Nikah sama dorang. Ibu berikan waktu 15 menit untuk menyelesaikan LKPD. Paham betul? Ya, Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silakan bekerja anak-anakku. Sudah jelas toh? Tas. Rumah kuning. Ya, Ibu sudah. Ya. Kenapa?
Ibu, sama saja ukurannya, dimulai dari 0 ke 1. Ukurannya tuh 25. Sudah pas ini. Iya, sudah. Sudah pas ini 25. Iya, selesaikan. Ya, apa? Jangan naik. Apa? Iya. Sudah. Gunting. Ada kawan dulu gunting sana, Nak. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Ada permasalahan? Silakan ditanyakan kalau ada permasalahan. Ya. Kenapa? Dua orang tidak, tiga orang. Apa-apa? Tiga orang. Tiga. Ini dan Ya, sudah. Kotak ketiga lagi deh bikin. Kalau ada permasalahan silakan bertanya. Ya. Sudah. Sudah ada permasalahan, Kevin? Ibu mau bertanya, bagaimana cara membagi kertas? Ya, cara membagi kertas sesuai dengan LKPD itu soalnya 1/2, berarti kertas ini dibagi 2 dengan ukuran yang sama.
Ya, sudah. Kemudian itu berarti ini dibagi dengan ukuran yang sama juga. Berapa ini? Iya, waktu sisa 2 menit. Kemudian kita akan presentasi. Sebelum presentasi, cabulat kelompok mana yang akan presentasi di depan. Ya, jadi kita undi kelompok mana yang akan presentasi di depan. Ya, sudah? Oke, waktunya habis. Oke, waktunya habis. Kita undi kelompok yang akan presentasi di depan. Ya, kita lihat sama-sama. Ini ada 4 kelompok. Ya, ada 4 kelompok. Ibu masukkan. Ya, kita undi ya. Ibu jatuhkan. Yang kelompok 1 ini ya, kelompok 1. Kelompok 1. Ya, karena iya. Ini ada kelompok 1. Jadi kelompok 1 yang akan tampil. Sudah siap kelompok 1? Iya. Ibu persilakan untuk kelompok 1 maju di depan. Silakan. Ya, bawa hasil pekerjaannya. Ini ibu tempel. Tarsip.
saya memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Afif. Perkenalkan nama saya Hafiz. Perkenalkan nama saya Sekinis Mahmud. Perkenalkan nama saya Indah Ayu. Perkenalkan nama saya Jalani. Selanjutnya saya mempersilakan teman saya Afif untuk menjelaskan hasil pekerjaan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyampaikan hasil pekerjaan kasih. Dua buah kertas dibagi menjadi seperdua. Kertas kedua dibagi menjadi sepertiga. Dan kami menggunting-gunting kertasnya agar sama bagiannya. Seperdua tambah sepertiga, kertasnya harus sama bagian. Kami menggunting-gunting kertasnya, lalu kami menempelkannya, mendapatkan hasil 5/6 bagian. Saya persilakan bagi kelompok yang ingin bertanya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok kita. Saya ingin bertanya, kenapa bagian? Kami mengerti 5-nya itu didapat dari banyaknya potongan. Bagaimana caranya potongan itu sama besar? Terima kasih buat kelompok 2. Saya mewakili kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kertas pertama dibagi menjadi seperdua bagian. Kertas kedua dibagi menjadi 3. Menjadi sepertiga bagian. Cara mengukurnya. Baru ini mendapatkan 2 bagian. 2/6. Ini mendapatkan 3/6. Kami menggunting kertasnya, lalu kami menempelkan kertasnya di kotak yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya 5/6 bagian. Ya, masih ada kelompok yang lain untuk bertanya? Masih ada kelompok lain untuk bertanya? Ya, silakan. Silakan. Tidak ada? Ya. Berarti pahami yang kelompok 1 sampaikan hasil pekerjaan mereka? Ya, dipahami ya. Ya, dipahami operasi penjumlahan pada pecahan 3/6 tambah 2/6 itu sama dengan 5/6. Dari mana? Itu sudah dijelaskan dari kelompok 1.
sudah dipahami kelompok lain? Ya, kalau sudah dipahami, kita persilakan dulu kepada kelompok 1 untuk duduk kembali ke tempatnya. Sebelumnya kita tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Bagaimana tepuk salut? Ya. Kita mulai tepuk salut untuk kelompok 1. Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1, silakan. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi setelah penyampaian yang disampaikan oleh kelompok 1, siapa tahu ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Silakan bertanya. Ada yang kurang jelas? Nah, untuk selanjutnya kelompok mana LKPD yang pengurangan? Pengurangan. Ya, persentase silakan di depan. Pengurangan. Tadi operasi penjumlahan dari kelompok 1, sekarang operasi pengurangan. Yaitu silakan kelompok 3 untuk maju di depan. Ya. Ini operasi pengurangan. Ya. Silakan maju kelompok 3. Langsung jelaskan saja nak. Langsung jelaskan. Ya, langsung jelaskan saja hasil dari kelompok 3 operasi pengurangan. Ya. Ya, cepat, cepat. Ya. Langsung jelaskan. Seperdua dikurangi sepertiga. Mana itu hasilnya kamu? Ya, langsung dijelaskan. Seperdua dikurangi sepertiga itu berapa? Ya, langsung saja dijelaskan, nak. Ya, jadi seperdua dikurangi sepertiga. Samakan penyebutnya. Ya,
Sudah? Ya, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Jelaskan jika Mungkin coba Bilang. jelas. Samakan penyebutnya. Ah, apa? Coba Revin, silakan jelaskan bagaimana itu 1/2 dikurangi 1/3. Ya, silakan Revin. Sini di depan. Situ di depan situ. Kesimpulan belajar hari ini Bukan itu ini apa 1/2 dikurangi 1/3 maksudnya dikerjakan kan kamu juga pengurangan toh. Kan itu penyebutnya ini 2 kali 3 6 baru ini kalikan 3 kali 1 cepat 3 cepat ya. Dikurangi ya, jelaskan. Ya, bagus ya hasil pekerjaan Kevin. Silakan duduk. Ya, silakan duduk semua. Ya. Ya, jadi jawaban dari 1/2 dikurangi 1/3 adalah 1/6. Selanjutnya ada pertanyaan dari hasil presentasi kelompok 1 maupun yang dikerjakan oleh Kevin. Ibu persilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kembali ke tempat semula ya. Ya, kembali ke tempat semula. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada yang mau bertanya operasi pecahan, operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan? Tidak ada yang bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas materinya? Ya, Ibu memberikan penguatan kembali. Ya, Ibu memberikan penguatan kembali operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk pecahan biasa
itu ketika kita menjumlahkan atau mengurangi, kita harus apa dulu? Menyamakan apa dulu? Menyamakan? Ya, menyamakan penyebutnya. Ya. Nah, untuk itu coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, coba Revin, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan belajar hari ini, setelah kami perhatikan penampil dari kelompok 1 yang memperagakan penjumlahan pecahan, dan kelompok kami di sini mendapatkan pengurangan, ternyata sama, yaitu membagi kertas menjadi sama. Jadi kesimpulan untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan disamakan penyebutnya. Ya, bagus ya, berikan tepuk tangan. Ada lagi yang memberikan kesimpulan dari kelompok lain? Dari kelompok lain, iya, dari kelompok 1. Ya, saya persilakan, Ibu persilakan. Ya, silakan berdiri, Sarul. Dua buah kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan. Ini hasilnya. 1/2 tambah 1/3 sama. Hasil dari pembelajaran kita hari ini. Oh, Apa penyebut ini. Ya, coba silakan Sabrul. Nah, coba Abdila. Kira Joko. Abdila silakan. Gimana itu? Gimana? Sama. Kayak Gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita menjumlahkan penyebutnya, kita harus samakan dulu. ya. Jadi Apakah itu cuma penjumlahan? Kalau pengurangan? ada juga pengurangan. Ya. Jadi sama ya, penjumlahan dan pengurangan itu harus disamakan dulu penyebutnya, kemudian kita jumlahkan atau kita kurangi pada pecahan. Ya, bagus ya. Ya, bagus. Bagus. Jadi semua sudah mengerti, sudah paham dengan konsep operasi hitung pecahan pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa. Untuk itu, coba kalian lihat, ada di HP kalian yang Ibu sudah kirim di grup, ya. Ada di situ refleksi pembelajaran. Ada Ibu sudah kirim di grup di HP kalian. Ya, refleksi pembelajaran Ibu sudah kirim di grup. Nah, nama siswa itu
dengan nama kelompok kalian. Jadi nama siswa itu kalian isi dengan nama kelompok. Kemudian jangan lupa kelas ya. Kelas kalian jangan lupa ditulis di situ kelas 7A. Selanjutnya ada di situ refleksi proses pembelajaran. Nah, kalian bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran materi penjumlahan dan pengurangan pecahan? Kalian lihat di situ di HP kalian. Klik kalau kalian merasa senang, klik merasa senang. Kalau kalian merasa biasa saja, silakan klik. Dijawab dengan perasaan yang jujur ya. Kemudian bagaimana pemahaman Anda tentang materi penjumlahan dan pengurangan pecahan? Itu kalian klik. Apakah sangat paham? Kalau sangat paham berarti sampai 10, atau kurang paham sedikit ya 9. Kemudian bagaimana menurut Anda proses pembelajaran yang disajikan oleh Ibu pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan? Nah, apakah baik, cukup, atau kurang? Itu lihat di HP kalian masing-masing kelompok. Kemudian apakah yang menjadi kendala atau tantangan Anda hadapi mengikuti pembelajaran materi penjumlahan dan pengurangan pecahan? Nah, disebutkan apa tantangan Anda. Kemudian menurut Anda, apa yang perlu dirubah atau diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran? Itu kalian tulis di situ. Nah, setelah itu jangan lupa klik saya telah menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Jangan lupa diklik ya. Diklik ya. Nah, jangan lupa diklik ya itu supaya dapat terbaca semuanya. Oke? Sudah paham? Ya. Silakan dikerjakan refleksinya. Kenapa? Hah? Lihat skor. Kenapa dong? Oh, belum semua. Aku tidak cuma saya ada belajar kedua. Oh, tulis itu apakah merasa senang atau biasa saja? Biasa saja. Kenapa cuma biasa saja? Kita senang kau. Nah, berarti kalau biasa saja cuma pelajaran biasa saja. Cuma biasa saja kau. Tidak. Yang ini yang itu suruh. Yang ini yang itu. Oke, sudah? Ya, kalau sudah selesai, masih ada yang belum? Ya, silakan diselesaikan. Jadi diklik sesuai dengan perasaan kalian.
tulis? Apa yang menjadi kendala dan tantangan? Kenapa kau punya jawaban ini, Noy? Kecepatan juga Ibu. Kau cuma biasa saja. Kalau cuma biasa saja berarti cuma pembelajaran biasa tadi. Iya bisa Ibu. Kayaknya empatan juga loh. Berapa? Bagaimana tidak nol? Kau tidak tulis di sini. Tulis di situ, klik ya. Sudah? Sudah semuanya? Ya, sudah semuanya refleksinya? Oke? Ya, Ibu tutup. Ini refleksinya. Bisa satu HP saya isi. Hah? Yes, bisa satu HP saja. Ya, satu HP saja satu kelompok. Ya, oke. Sudah selesai semua refleksinya ya? Ya, sudah semua refleksinya? Ya, kalau sudah semua di pembelajaran hari ini Ibu sangat senang karena kalian sudah cukup paham dengan materi yang Ibu ajarkan, sudah cukup paham dengan tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Dan Ibu sangat bangga kepada kalian anak-anakku sudah menampilkan yang terbaik dari hasil pekerjaan kalian. Dan semuanya bekerja dengan baik, menyelesaikan LKPD yang Ibu sudah berikan. Ya, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada penugasan yang Ibu sudah kirim lewat grup. Ya, ada penugasan, bisa kalian cek di HP kalian. Ya, ada Ibu sudah kirim di grup WA. Ya, coba dilihat di grup WA. Ya, coba lihat di grup WA. Ada di situ Ibu sudah kirim link penugasan. Ya, coba kalian buka grup. Kalian buka grup. Ya, sudah. Ya, kamu sudah lihat penugasannya? Ya, sudah. Kamu sudah lihat, sudah lihat penugasannya? Nah, tugas ini kalian selesaikan di rumah. Nanti Ibu akan periksa. Dan ini adalah tugas. Kedua, ya, materi operasi
Ya, dengan penugasan yang Ibu berikan, itu menambah pemahaman konsep kalian tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari operasi perkalian dan pembagian pecahan serta pemecahan masalah. Jadi Ibu harapkan itu tugas itu diselesaikan agar supaya ketika kalian sudah mantap, sudah mengerjakan tugas, maka untuk materi selanjutnya itu kalian tidak ada masalah lagi, ya. Jadi untuk materi selanjutnya tidak akan ada masalah lagi karena kalian sudah menguasai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, untuk materi selanjutnya itu Ibu harapkan kalian sudah menguasai perkalian, ya. Perkalian 2 sampai perkalian 10 itu dikuasai. Harus dikuasai karena itu pelajaran SD itu hafal perkalian itu dari perkalian 2 sampai perkalian 10 itu sudah dihafal, sehingga untuk materi minggu depan operasi perkalian dan pembagian pecahan itu sudah tidak ada masalah. Nah, untuk tugas jangan lupa ketika ada yang mau ditanyakan, silakan saja bertanya melalui WA kepada Ibu. Ibu persilakan. Boleh juga secara langsung menyampaikan pertanyaan. Boleh juga secara langsung bertanya kepada Ibu, mau ke kantor dimanapun Ibu silakan bertanya untuk penugasan. Ya, kembali ke tempat masing-masing. Masing-masing diatur kembali kursinya. Ya.
Ya. Ya, alat dan bahan. Mana alat dan bahan? Ini balkonnya siapa? Ambil. Ya, ada yang bertanya, kenapa? Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah dengan penugasannya. Semua bisa diakses di HP. Semua bisa dilihat di HP. HP-nya sudah bisa dibuka semua ya. Tidak ada kendala yang Ibu kirim. Semua sudah bisa dibuka. Ya, semua sudah bisa dibuka ya. Tidak ada yang tidak bisa dibuka penugasannya. Oke. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, jangan lupa anak-anakku kita berdoa sebelum selesai pembelajaran hari ini. Untuk itu, siapa yang bisa memimpin doa? Ya, Ibu persilakan. Iya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bol dari SMP Negeri 2 Biau. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Haja Rahmawati SPD selaku pengajar praktik saya, dan juga Ibu Nurul Wahyuni selaku guru yang diobservasi. Oke, alhamdulillah saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang mana sebelumnya saya sudah melakukan dua kegiatan, yaitu
Yang pertama kegiatan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi. Nah, adapun tujuan diadakannya kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran, supaya kita bisa mengetahui tindak lanjutnya nanti seperti apa, dan juga sebagai refleksi terkait kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, oke Ibu Nurul. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Bu ya. Kemarin Ibu Nurul sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, dan saya juga sudah ikut melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, di sini bagaimana perasaan Ibu ketika sedang melakukan pembelajaran di kelas? Ya, perasaan saya sangat senang karena anak-anak semua punya motivasi lebih baik dari sebelumnya. Oh, alhamdulillah ya, senang ya karena anak-anak ya terlihat juga waktu pada saat saya melakukan observasi, anak-anak ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke, adakah hal-hal baik dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ya, hal-hal baik yang saya dapatkan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan adalah saya bisa mengetahui setiap kebutuhan siswa, Ya. dan dengan pembelajaran itu saya senang karena saya bisa memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Seperti apa yang mereka butuhkan ya. Jadi Ibu Nurul sudah berupaya untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan gaya belajar mereka. Iya. Oke, Ibu Nurul. Kalau misalkan ini kita beri angka skala, dari skala 0 sampai 10, kira-kira posisi Ibu itu berada di mana? Kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya 8. Oh, ada di 8. Iya, ada di Oh, berarti sudah baik berarti. Iya. Adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk kedepannya, Ibu Nurul? Ya, hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kalau menurut saya ini anak-anak sepertinya mereka ini belum termotivasi untuk belajar karena mereka belum tahu apa tujuan mereka untuk belajar. Jadi sehingga dengan ini saya ingin memberikan pendekatan kepada mereka, melakukan pendekatan kepada mereka supaya memberikan pencerahan bagaimana pentingnya mereka untuk belajar. Ya, apalagi berhubungan dengan pembelajaran mengajar. Materinya kemarin itu adalah pencerahan. Ya, tentunya itu banyak kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti Ibu kalau tentunya lebih banyak memberikan contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa rencana Ibu ke depan terkait dengan pembelajaran di kelas untuk mengcover kebutuhan murid yang beragam? Ya, rencana ke depan saya ingin lebih mengembangkan potensi saya, dan kemudian saya lebih mencari lagi metode-metode pembelajaran supaya anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Kemarin kan Ibu sudah melakukan model pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang saya amati dari pembelajarannya Ibu itu Ibu berusaha menerapkan memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan menyesuaikan gaya belajar mereka, yang mana yang kinestetik berbeda dengan yang visual, berbeda juga dengan auditori. Jadi Ibu sudah berusaha untuk
memenuhi kebutuhan mereka dengan pembelajaran berdiferensiasi kemarin. Ya, jadi rencananya Ibu tadi yang dikatakan bahwa Ibu akan mencari lagi referensi-referensi tentang metode-metode belajar supaya lebih meningkatkan lagi daya belajar anak-anak. Seperti itu ya. Oke, kira-kira kalau terkait dengan waktu pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi yang memasukkan pembelajaran sosial emosional itu kira-kira kapan? Ya, karena ini dengan berbagai macam kegiatan yang ada di sekolah, dengan padatnya kegiatan yang ada di sekolah, ini sangat membutuhkan waktu, dan ini saya juga bermasalah di waktu ini karena padatnya kegiatan yang ada di sekolah, dan kemudian kegiatan di luar rumah ya, sehingga Di luar sekolah maksudnya? iya di luar sekolah, di luar sekolah, sehingga saya untuk merencanakan ini perlu mungkin sedikit waktu. Iya, perlu sedikit waktu, mungkin sekitar 2 mingguan. Ya. Berarti Ibu akan mencoba merancang kembali rancangan pembelajarannya Ibu itu berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran emosional dan sosial dan emosional. Ya. Kemudian apa komitmen Ibu Nurul terhadap pembelajaran Ibu di kelas? komitmen saya Iya. pada anak-anak, ya komitmen saya pada anak-anak, saya ingin mengembangkan potensi mereka dengan kebutuhan mereka masing-masing, sehingga mereka bisa lebih mengembangkan diri dengan cara, insya Allah saya akan tetap terus mendorong mereka dan memberikan fasilitas agar mereka bisa mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kebutuhan. Oke, kebutuhan belajar mereka Belajar mereka ya. Tentunya itu juga salah satu tantangannya Ibu juga, bagaimana merancang pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Oke, ya itu saja Ibu Nurul. Terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia untuk saya observasi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Nurul atas waktunya, atas kesempatan kesediaan diri untuk bisa membantu saya. Oke Ibu Nurul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, demikian kegiatan percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Nurul Wahyuni SPD dan ditemani oleh Ibu Rahma sebagai pengajar praktik saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.